Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين والمسلمات اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Alhamdulillah summa alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah dapat datang lagi ke Cirebon ya. Ada beberapa faktor yang mendorong untuk dekat hati ke tanah Cirebon ini. Pertama, anak saya di sini ya, dan menantu dan cucu. Yang kedua, saudara-saudara saya lah, terutama di Masjid Ukhuwatul Ummah, yang hubungan kita sudah terjalin sejak sebelum COVID-19 lagi ya. Alhamdulillah saya selalu mengikuti program di masjid ini melalui YouTube ya, program-program yang disiarkan di Masjid Ukhuwatul Ummah. Di antara faktor yang mendorong saya datang juga ke sini, berjumpa sahabat baik saya, guru kita semuanya, Buya Yahya ya. Buya Yahya sering datang ke Brunei. Setiap kali beliau datang ke Brunei, saya selalu ada bersamanya. Ada juga di IAIN, sahabat fillah, sahabat seiman, Dr. Ahmad Yani di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemarin ketemu dan ada program khas hari Minggu, hari Ahad kemarin di Masjid Taqwa sesudah sembahyang subuh bersama Dr. Ahmad Yani. Demikian juga bersama Buya Yahya. Kebetulan saya dikasih tahu oleh pembantunya bahwa ada kelas kitab hikam di Masjid At-Taqwa, tak silap hari Selasa malam Rabu. Jadi saya sempat jugalah duduk bersama ulama yang digemari di Nusantara ini ya. Nama beliau harum bukan saja di Indonesia, di negara jiran juga. Ide-ide berdasnya selalu ditunggu ya. Kebetulan malam Selasa ataupun malam Rabu atau Rabu malam Selasa yang lalu, yang disorot di Masjid At-Taqwa tentang kitab hikam Ibnu Athaillah. Yang penting saya tetap mencintai Cirebon dan sahabat-sahabat saya di Cirebon ini, terutama jemaah Masjid Ukhuwatul Ummah. Mudah-mudahan ukhuwah kita ini berlanjut ya, berterusan hingga ke hari pembalasan. Dalam Quran disebut, dalam hadis juga ada dinyatakan, orang yang pernah bersahabat karena Allah di dunia, nanti di akhirat dia akan mencarinya. Orang yang pernah bersahabat di dunia, nanti di akhirat akan mencarinya. Sampai ke jannah. Sampai ke jannah. Kalau kita tergolong orang yang bersaudara karena Allah, yang dikatakan ikhwah fillah ataupun ukhuwah fillah, bersahabat karena Allah, di
padang mahsyar pun orang itu akan dipertemukan. Kita selalu ingat pesan guru-guru kita tentang mahalnya persahabatan, bahwa orang yang bersahabat nanti akan dihimpunkan di bawah naungan Allah di padang mahsyar. Artinya akan dilindungi. Artinya akan dilindungi. Orang beriman juga bila masuk jannah, seperti yang dikatakan tadi, kalau dia betul-betul bersahabat karena Allah, kalau orang itu betul-betul bersahabat karena Allah, apalagi kalau ada hubungan kekeluargaan ya, apalagi kalau ada hubungan kekeluargaan, kalau orang itu dikira bersahabat karena Allah, nanti orang itu akan mencarinya di sana. Subhanallah. Dan juga disebut di dalam Al-Quran, orang yang bersahabat dengan orang saleh akan dapat doa malaikat. Subhanallah. Jadi paling kurang yang disebutkan tadi ada 3 kelebihan bersahabat dengan orang saleh. Subhanallah. Apalagi persahabatannya dibina di masjid, di rumah Allah. Kita berjumpa di rumah Allah. Alhamdulillah. Mungkin 5 waktu ya pada sholat fardu, atau mungkin 2 waktu, atau mungkin 3 waktu. Mungkin dia siang hari ada kesibukan, tidak sempat datang ke masjid yang berhampiran dengan rumahnya, dia sholat di tempat lain, tapi dia tetap mengingat saudara-saudaranya seiman ya. Dalam bahasa Arabnya saudara seiman, al-ikhwah fillah, saudara karena Allah. Subhanallah. Oleh itu kita sangat dianjurkan saling mendoakan. Saya pernah berkonsultasi dengan sahabat-sahabat di Malaysia, katanya, saya kalau masuk masjid, katanya, saya doakan semoga semua ahli masjid itu jadi ahlul jannah. Ini feeling ya, cita rasa sahabat di Bandar Baru Bangi, Selangor. Saya Ustadz, katanya, kalau saya masuk masjid, saya doakan semua orang yang datang sholat itu. Ada juga yang bercerita sama saya kalau sholat, katanya, dalam sholat lagi, yang tadi ceritanya di luar sholat, ini dalam sholat, kalau saya sholat tidak lupa mendoakan semua orang yang datang ke masjid. Apa doanya? Saya tanya, katanya, Allah marham al-musallin, ya Allah rahmatilah semua orang yang sholat ini. Ada lagi yang ketemu yang doanya lain dari yang disebut sebentar tadi, Allah marham al-muallimin wal muta'allimin, ya Allah rahmatilah orang yang mau mendengar tazkirah dan orang yang sering memberi tazkirah. Rahmatilah orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajar. Maka dalam 2 hari yang lalu, tak silap saya bincang sama Pak Rijal, ada seorang tokoh Kepulauan Melayu dari Sumatera yang berhijrah ke Mekah, yang jadi imam Masjidil Haram, jadi mufti, jadi qadhi di sana. Karyanya puluhan karya berbahasa Arab, berbahasa Melayu, bahasa Indonesia. Namanya Syekh Ahmad Khatib. Nah, ada satu tulisannya, nanti saya boleh share dengan masjid insyaallah dalam grup. Katanya apa? Di antara keuntungan orang yang datang ke masjid, katanya, dia banyak dia buat secara terperinci keuntungan datang ke masjid. Antara lain dia cakap, orang itu insya Allah akan dapat doa orang yang saleh. Orang yang saleh kalau masuk masjid, dia akan mendoakan, bukan mendoakan dirinya, macam saya bilang tadi, ya Allah jadikanlah semua ahli masjid ini menjadi ahlul jannah. Di antara doa sahabat ya, ya Allah ampunlah dosa orang yang salat semuanya, ya Allah rahmatilah orang yang belajar dan orang yang mengajar. Jadi Syekh Ahmad Khatib tadi, kalau tengok di Google ada tuh ya, ulama tersohor, yang ulama-ulama yang ada
pada masa kini dan pada era lalu itu pada umumnya murid beliau. Ulama-ulama kita yang pernah belajar di Mekah mesti belajar sama Syekh Ahmad Khatib ini semasa dia bertugas di Masjidil Haram. Apa dia bilang? Dia bilang, kalau kamu pergi ke masjid, insya Allah kamu akan kebagian, akan mendapat doa orang yang saleh. Satu lagi dia bilang, dan sumber ini memang banyak saya baca ya, orang yang salat berjamaah di rumah Allah, di masjid, di musala, di surau, orang itu akan dikasih nilai salat, akan dinilai salatnya seperti salat orang yang terbaik di antara yang salat tadi. Tandanya Allah Rahman, tandanya Allah Rahim. Bukan saja orang itu mendapat nilai, umpamanya saat dia sholat berjamaah mendapat nilai dalam satu hadis 25 derajat, dalam satu hadis 27 derajat, ada yang 50, ada yang lebih. Dalam pada itu setiap orang yang sholat katanya karena kasih sayang Allah, setiap orang yang sholat akan diberi nilai menurut sholat yang terbaik di antara jemaah. Kalau kita sholat contohnya di rumah, sholat kita menurut status ataupun kualitas sholat kita lah. Kalau kita sholat di masjid, kita akan diberi nilai seperti sholat yang terbaik di antara sholat yang banyak ini. Kemudian Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi juga mengatakan, sepatutnya bila kita sholat di masjid, sepatutnya katanya setiap orang sholat itu ada dia punya sentrum iman, ada kekuatan iman, ada power iman. Jadi bila kita sholat dalam saf, katanya orang yang sholat itu sepatutnya dia punya power tadi, sentrum tadi saling mengisi, yang si A mengisi si B, B mengisi si C, begitulah seterusnya. Sangat bagus sekali idea ataupun ide Syekh tersebut. Subhanallah, subhanallah. Nanti saya akan forward ya tulisan imam dan qadhi di Masjidil Haram sejak 1980 sekian, 1800-an, dari 1800-an sampai sampai awal 1900 gitulah. Yang penting barangkali di antara sahabat sudah pernah juga mendengar ide beliau ini. Baiklah, subhanallah. Tadi saya sudah bilang ya, pentingnya bersahabat, pentingnya menjaga sahabat. Tandanya kita membuat perhatian besar terhadap persahabatan, kita akan jaga. Paling kurang ketemu di masjid. Nah, sebetulnya bila ketemu di masjid, kita banyakkan ungkapan-ungkapan yang memupuk, menyiram persahabatan tadi. Contohnya apa? Selain dari salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Selain dari itu, kalau orang-orang yang saleh, Raja mengatakan jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Bahkan waktu saya ketemu dengan Buya Yahya kemarin di Masjid At-Taqwa, saya saat bersalam pertama kali jumpa di masjid, inni uhibbuka fillah. Ini sunnah Nabi ya, inni uhibbuka fillah. Nanti belajar dengan Pak Rijal ya. Inni uhibbuka fillah. Ini doa greetings orang-orang saleh yang sudah diamalkan di zaman Rasulullah SAW. Saya mencintai Anda karena Allah. Kenapa saya mencintainya? Karena dia seorang mukmin. Kenapa saya mencintainya? Karena dia seorang yang saleh. Kenapa saya mencintainya? Karena selalu ketemu di masjid, selalu ketemu dalam tazkirah, tausiah, ceramah. Subhanallah. Yang uniknya ya, itu saya terasa unik, kelas dengan
Buya Yahya di Masjid Taqwa dibuat sesudah Isya. Begitulah dulu kami di kampung ya, di pondok. Di sana bukan saja tazkirah tausiah itu dilaksanakan sesudah maghrib, sesudah Isya juga. Ternyata dengan Buya Yahya begitulah di Masjid Taqwa. Saya ingat mingguan ya, mingguan dia punya tausiah. Jadi di antara ungkapan jazakallahu khairah, barakallahu fiik, dan inni uhibbuka fillah, di antara ungkapan ini adalah ungkapan-ungkapan yang akan menyuburkan lagi persahabatan tadi, insyaallah, kalau kita berusaha memahaminya. Maka orang-orang saleh dulu di antara doa mereka saat masuk masjid yang barangkali jarang didengar, tapi tercatat dalam sejarah sahabat Rasulullah SAW, tercatat dalam sejarah sahabat Nabi, bila mereka masuk masjid mereka berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah, Allahumma yassirli jalisan salihah. Dia berangkat dari rumah mau ke masjid, doanya antara lain, ya Allah, kasihlah saya peluang mudah ketemu dengan orang yang saleh. Jadi bukan untuk sholat saja, bukan untuk baca Quran, bukan untuk contohnya tausiah, menimba ilmu, malah untuk bercurhat. Untuk bercurhat. Sepatutnya bila kita ketemu dengan orang saleh, kita bisa meluahkan, menyatakan apa masalah. Setiap orang banyak masalah. Sepatutnya masalah ini menurut Al-Imam Ibnu Qudamah kita kena tulis. Kalau kita ada masalah kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, contohnya 10 masalah. Nanti bila jumpa orang saleh kita bilang, maaf Kiai, maaf Buya, maaf Pak, saya ada masalah ini, nomor 1, nomor 2. Begitulah. Begitu amalan orang yang dulu saat masuk masjid, Allahumma yassirli jalisan salihah, ya Allah, mudahkanlah bagiku peluang berjumpa dengan orang saleh. Saya akan meluahkan, mengungkapkan, menyatakan kelemahan dan kekurangan saya. Setiap orang banyak kelemahan. Kalau orang itu tidak tahu kelemahannya, macam mana dia mau meningkat? Macam mana mau berubah? Dia akan jalan setempat ataupun mundur ke belakang. Kalau ingin maju, kita mesti mengungkapkan, menyatakan kelemahan kita sama siapa? Sama orang yang saleh. Subhanallah, subhanallah. Orang yang saleh dulu kalau tidak ditanya, dia akan bertanya. Tandanya orang saleh ya. Orang saleh bila berjumpa dengan jemaah, kalau jemaah itu tidak buka mulut, dia akan bicara. Dalam sejarah ada seorang ulama kenamaan, ulama tersohor zaman dulu, namanya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, banyak gagasannya, kata-kata hikmahnya. Kalau kita buka di Google contohnya ya, Al-Fudail bin Iyad, kata-kata emas, ungkapan emas Al-Fudail bin Iyad, bisa nanti dicari. Saya waktu di Brunei pernah bertazkirah harian tentang kata-kata hikmah Fudail bin Iyad, hampir 100 serial. Kalau Bapak cari di internet ada nanti kata-kata Fudail bin Iyad. Jadi Fudail bin Iyad ketemu dengan jemaah. Senior citizen, kalau orang Malaysia bilang warga emas, veteran, macam saya lah ya. Tapi saya bangga juga tadi Bapak Mugi bilang saya ayahanda katanya. Oh, alhamdulillah, saya pikir
Fudail bin Iyad berjumpa dengan seorang jamaah. Jamaah ini diam, tidak buka bicara. Lalu dia lontarkan pertanyaan supaya ini ngomong. Apa dia bilang? Berapa umur Anda? Berapa sudah usia Anda? Nah, ini patut kita tanya diri kita masing-masing. Apalagi kalau yang rambutnya sudah putih ya. Berapa usia Bapak? Kata Fudail kepada seorang jemaah. Kata yang ditanya, usia saya sudah 60 tahun. Pak Kiai katanya. Yang bertanya ini Fudail bin Iyad, ulama besar. 60 tahun? Iya. Kata yang ditanya. Kalau begitu kata Fudail bin Iyad, Anda sudah di ujung usia. Anda sudah memasuki usia senja. Kalau dia sudah berumur 60 tahun, kalau ditakdirkan usianya 63 contohnya, berarti tinggal 3 tahun lagi. Berarti Anda selama ini menempuh perjalanan menuju Allah sudah 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, siap-siaplah untuk menghadap Allah. Artinya pintu kubur bagi Anda sudah dekat. Jangan lagi main-main. Seriuslah dengan Allah. Orang ini tak ingat. Dia lupa. Wah, benar ya. Usia saya sudah 60. Kalau ditakdirkan peruntukan yang diberikan 63 tahun, berarti tinggal 3 tahun lagi. Maka bila dibilang oleh Fudail bin Iyad usianya tinggal di penghujung, keluarlah kata yang indah di mulutnya, tanda iman ada di hatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kalau orang yang imannya lemah, bila ditanya umur Bapak sudah berapa? Oh, umur saya sudah 60. Berarti Bapak sudah di usia senja. Mungkin kalau imannya tidak kuat, dia tidak ada respon. Orang yang ditanya tadi responnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba ya. Coba. Inna lillahi wa inna. Orang kita inna lillahi itu disalahgunakan. Disempitkan penggunaannya. Penggunaan inna lillahi dalam budaya masyarakat kita mungkin tidak sampai 1% daripada penggunaan yang sepatutnya. Orang tadi bila ditanya usianya dan dia menyatakan usianya sudah 60, dia dikatakan oleh Tuan Guru ataupun Pak Kiai, Anda sudah di penghujung usia, matahari sudah hampir tenggelam. Lalu dia merasa cemas, takut, insaf, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bahasa orang yang insaf, takut dan cemas. Macam dulu ada seorang jemaah di Brunei, antar SMS sama saya, message. Dulu belum ada WhatsApp ya, masa itu belum ada. Diantar sama saya, apa? Ustadz, tadi malam telinga saya dikencingi syaitan. Doakan saya ya, supaya besok tidak kena kencing lagi. Oh, ini bahannya hebat sekali ya. Ustadz, doakan saya ya, tadi malam telinga saya dikencingi syaitan. Tolong doakan malam ini tidak kena kencing lagi, dan malam seterusnya. Apa maksudnya? Maksudnya dia tertidur, dia miss sholat berjamaah, dia absen sholat berjamaah. Karena dalam hadis dikatakan orang yang tidak qiyamul lail, orang yang tidak sholat berjamaah, itu telinganya dikencingi syaitan. Lalu dia bilang, nah, kembali kepada Fudail bin Iyad tadi ya, bila dia ditanya tentang usianya, bahwa usianya sudah 60 tahun,
dan diingatkan bahwa pintu kubur sudah dekat, liang lahat sudah dekat, dia merasa cemas, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini untungnya berkomunikasi dengan orang yang saleh, idenya terungkap. Lantas Fudail menanya selanjutnya, oh baguslah Anda mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tahukah Anda apa maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalau buka Quran nanti ya, ada dalam suratul Baqarah, bismillahirrahmanirrahim, di awal juz 2 ya, di awal juz 2, juz sayaqulus sufaha, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut halaman mushaf yang ada di tangan saya ini, halaman 24 ayat 156 suratul Baqarah. Nanti kalau tak sempat buka Quran sekarang, nanti balik rumah bukalah halaman 24 ayat 156. Ditanya oleh Fudail selanjutnya, itu untungnya dengan orang saleh ini ya, dia ingin membantu sebenarnya. Orang saleh suka membantu, bukan diam, pergi masjid diam, keluar diam, bukan begitu. Tahukah Bapak apa maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata Fudail kepada senior citizen tadi, orang tua tadi. Tapi kalau kami di Malaysia tidak bilang orang tua ya, warga emas. Warga emas. Di Brunei juga dibilang 60 ke atas itu warga emas dipanggil. Jadi kalau antrian contohnya di mana-mana, warga emas mesti dikasih dulu, walaupun di belakang disuruh ke depan. Baik, apakah maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kata Fudail, orang tadi terdiam. Orang tadi terdiam, macam ada terasa tapi tidak terkatakan, terdiam. Maka Fudail menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi, itu maksudnya, maksud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau makna berkata, makna literal, makna letterlex kata orang sini, kita ini milik Allah, inna lillah, kita ini kepunyaan Allah, bukan milik Anda. Anda bukan milik Anda. Anda itu milik Allah. Yang ngasih nyawa siapa? Yang ngasih hidup siapa? Yang ngasih tenaga siapa? Yang ngasih akal siapa? Yang kasih iman siapa? Yang kasih ilmu siapa? Yang beri sumber rezeki siapa? Kita hidup di bumi siapa? Menghirup oksigen yang dijadikan siapa? Inna lillah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, tiba saatnya kita akan diambil oleh pemilik. Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah dan suatu saat kita akan diambil oleh pemilik. Suami bukan milik istri, istri bukan milik suami, kita semuanya inna, semua kita ini lillah, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah. Kata Fudail, berarti ada saat Anda kembali kepada Allah, nanti Allah akan menanya apa yang Anda lakukan semasa hidup. Nah, itu maksudnya kata Fudail. Karena kita ini milik Allah, nafas dari Allah, kesehatan dari Allah, nyawa dari Allah, tenaga dari Allah. Bila kita meninggal, Allah akan nanya, berapa umur Bapak, masa muda bikin apa, berapa penghasilan per bulan, contohnya lah ya, kemana saja dipergunakan, dan ilmu yang sedikit ada pada Bapak, adakah Bapak amalkan? Itu akan ditanya. Ilmu akan ditanya, usia akan ditanya, usia remaja akan dikhususkan pertanyaan, kemudian harta akan ditanya. Lalu
orang yang bersama Fudail tadi semakin cemas, lalu mengatakan, famal hal, katanya, apalagi solusinya? Orang ini kalau mau mencari solusi bagus, yang susahnya dia hanyut dalam kelalaian, banyak masalah hidupnya, tidak mau mencari solusi penyelesaian. Itu susah. Orang yang mengetahui masalah hidup yang ditempuhnya, masalah perjalanan hidup yang dilaluinya, kemudian tidak mau mencari solusi, itu senang sekali. Jadi kata Fudail, bila ditanya famal hila, apa jalan keluarnya? Kata Fudail, yasirah, very easy, gampang sekali katanya. Kalau ingin mencari penyelesaian dengan Allah, sangat senang, sangat mudah, kata Fudail. Subhanallah, subhanallah. Ditanya lagi, ya mudah, tapi apa masalahnya? Nah, ini jawaban Fudail kepada orang yang duduk bersama Fudail tadi, perlu sama kita semuanya. Itu untungnya kalau kita membaca sejarah orang saleh, dari perjalanan sejarahnya kita banyak belajar. Apa kata Fudail? Tuhsin fima baqiya min umrik yughfar laka ma sabaq. Yang perlu Bapak lakukan, katanya, sekarang Bapak bertobat, menyesali apa yang sudah ditempuh selama ini, apa yang sudah dibuat selama ini. Bapak sesali, Bapak bertaubat, beristighfar. Hari besok diubah, lembaran yang akan datang tukar dengan lembaran baru yang bersih. Dosa yang lampau akan diampunkan Allah. Orang yang bertobat kata orang sini ya, orang yang bertobat kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosanya, malah dia akan naik status, naik pangkat menjadi Habibullah. At-taibu Habibullah. Orang yang mau bertobat itu Habibullah. Tengok ayat 222 suratul Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bertobat itu kekasih Allah. Ayat 222 halaman 35 suratul Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata Fudail, kalau Bapak merasa diri Bapak itu selama ini lengah dan lalai, Bapak perlu bertobat kepada Allah, lantas dosa yang 60 tahun akan dihapus, padam, akan dimaafkan, lembaran hidup yang 60 tahun bersih, tidak dikira lagi. Bahkan dalam ayat lain, dalam surah Furqan dinyatakan, orang yang sudah bertobat, dosanya akan diganti dengan pahala. Subhanallah. Dosa yang akan dimaafkan, lembaran dosa yang sudah bersih akan diisi dengan pahala yang banyak. Boleh dilihat ayat 70 surah Furqan halaman 366. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang itu kalau dia bertaubat, Allah akan mengampunkan dosanya dan dosanya akan diganti dengan amal yang baik. Kita semua tahu barangkali ya kisah jemaah sebelum Islam, umat Nabi terdahulu, tapi ada dalam hadis sahih. Penjahat yang membunuh sampai 99. Maksudnya orang yang selalu ke masjid mesti ingat ceritanya. Penjahat yang membunuh sampai 99. Tidak ada orang sekarang macam itu barangkali ya, tidak ada. Lalu satu saat dia menyesal dan dia ingin bertaubat. Tanyalah seorang yang dikira bisa memberi solusi. Jumpa Pak, saya sudah 99 orang saya bunuh, macam mana caranya saya ingin bertobat kepada Allah.
99? Ya 99. Saya rasa tidak ada jalan lagi itu, tidak ada caranya lagi, no way, tidak ada solusinya lagi. Lalu apa ceritanya? Dibunuhnya orang itu. Wah, kita tadi mau minta tolong sama dia, dia tidak kasih jalan, dibunuhnya orang. Menyesal lagi, tanya kiri kanan, ucap saya mau bertobat, sudah 100 orang yang saya bunuh. Kata jemaah yang berpikiran jernih, kamu jumpa Bapak Kiai Fulan bin Fulan, Tuan Guru Fulan bin Fulan. Dia pun akur, dia ketemu, Pak Kiai, saya sudah 100 orang saya bunuh, saya ingin bertobat kepada Allah, macam mana caranya? Ada jalan tak? Ada cara tak? Why not? Tadi no way, sekarang why not? Ada dong. Macam mana caranya? Apa katanya? Suruh hijrah. Anda perlu berhijrah, jangan tinggal di sini. Ini sini negeri orang yang jelek, bobrok semuanya. Kalau Anda tinggal di sini, Anda tidak akan berubah. Coba pindah ke sana, ke perkampungan orang yang saleh, Anda akan terpengaruh dengan kebaikan mereka. Wah, benar ya. Lalu dia berazam, berniat ingin pindah ke negeri yang saleh. Di tengah jalan, kata bapak ini, hebat ya jemaah ukhatul ummah ini ya. Di tengah jalan meninggal. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya orang itu bila meninggal dunia akan diambil alih ruhnya oleh malaikat rahmat kalau dia orang yang saleh. Kalau orangnya orang yang jahat, ruhnya akan diambil alih oleh malaikat azab. Lantas ke tempat kajian itu datang dua-dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka bertengkar. Kamu kenapa datang ke sini malaikat rahmat? Kata malaikat azab, ini kan orang jahat, ini kan tugas saya. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertobat, Allah sudah mengabaikan, melupakan kesalahannya, dia sudah naik taraf menjadi Habibullah. At-taibu Habibullah. Lalu tidak selesai masalahnya, datang malaikat ketiga menanya, apa masalahnya ini, kamu kenapa bersih tegang urat leher di sini, kenapa bertengkar? Lantas saat dikasih tahu puncak pertengkaran, kata malaikat ketiga, apa katanya? Disuruh mengukur tempat ruhnya dicabut, tempat dia mati, berapa jaraknya dari negeri asal diukur, dan tempat kejadian dia mati itu diukur dari sana ke tempat yang dia tuju, destinasi. Ternyata lebih dekat, akan ditujunya, maka dia digolong orang yang diterima Allah taubatnya. Jadi itu saja dulu oleh-oleh yang ingin sharing dengan saudara-saudara saya di Masjid Ukhatul Ummah ini. Mudah-mudahan berkat ya. Tadi jangan lupa doanya, Allahumma yassirli jalisan salihah. Kita kena dekat dengan orang saleh, orang yang akan bernaung bersama kita nanti di padang mahsyar, di bawah naungan Allah. Orang yang bila dia masuk jannah dicari kita kalau kita tidak ada di sana. Memang ada ceritanya dalam surah Syu'ara. Ada ceritanya dalam surah Syu'ara, orang yang masuk jannah lalu tidak ada temannya di jannah. Bila diteliti rupanya sahabatnya sangkut di neraka. Lalu dia mengadu kepada Allah, manalah saya enak duduk di neraka, di surga ya Allah, teman baik saya masih sangkut di sana. Maka orang itu dihimbau dikeluarkan dari neraka. Ada ceritanya dalam surah Asy-Syu'ara. Fama lahu min syafi'in wala sadiqin hamim. Nanti boleh dirujuk ya sampai di rumah surah Syu'ara. Kalau mau ayatnya boleh saya lihat sebentar. Bukan macam Ustaz Hadi Dayat, dia terus ya. Halaman 371 ayat
100 dan 101 cerita orang yang kecarian sahabatnya di surga, ternyata tidak ada, sahabatnya masih sangkut di neraka, lalu dikeluarkan dari neraka. Ini ceritanya di sini. Hebatnya persahabatan mukmin bukan hanya temporary, bukan sementara saja ya, sampai ke hari pembalasan, sampai jannah insyaallah. Inni uhibbukum fillah, jazakumullah khairan wa barak fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa ihrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina wardana ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.